Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu lagi sama gua Arianda. Biasanya gue ngupload video murotal atau paling tidak berbagi sharing-sharing ilmu ya. Nah kali ini agak berbeda kayaknya. Gue cuman mau buat semacam podcast gitu. Dan kedepannya kayaknya gue akan lebih banyak lagi buat cerita-cerita semacam ini. Apa kabar kalian di penghujung 2020? Gue harap kalian selalu diberi kesehatan selalu tentunya ya. 2020 bagi gue adalah tahun permulaan. Kenapa? Gue bilang permulaan karena gue kayak yang merasa di tahun ini gue udah serasa nemuin jati diri gue gitu. Sama gak sih kayak kalian? Ya selama ini gue merasa hidup gue tuh berada dalam situasi yang amat buruk gitu. Gue bingung untuk nentuin pilihan. Gue gak berani tampil padahal gue sadar yang gue tuh punya potensi untuk cemerlang gitu. Gue selalu berpikir apa yang gue lakukan selalu aja salah. Gue gak berani jadi diri gue karena gue selalu berpikir hidup gue tuh di bawah pengaruh orang lain gitu. Gue kalau mau ngapa-ngapain ya selalu lihat gimana pandangan orang. Pokoknya ribet banget dah. Apa-apa harus mikir dulu seakan-akan gue tampil sesuai keinginan orang. Tapi alhamdulillah baiknya Tuhan telah memberi banyak warna dalam hidup gue. Gue selalu diberi situasi di mana gue dituntut untuk memilih. Awal permulaan Januari misalnya, gue serasa dikasih beban amanah yang berat banget. Sampai pada akhirnya gue merasa ini bukan untuk gue nih. Gue udah beberapa kali merenung dan terus berdoa untuk dikasih pilihan terbaik. Sampai gue nemuin jawabannya. Ya, gue mundur dan beralih dengan cara lain dalam berjuang. Februari gue mulai tafakur lah istilahnya. Berdoa, mikir apa yang harus gue lakukan. Nih gue seakan-akan digantung nih dengan diri gue sendiri. Sampai dengan kemarin akhirnya gue mulai memberanikan diri untuk ambil tindakan. Gue mulai ceritain semua tentang diri gue ke orang yang menurut gue bisa dipercaya. Gue minta undur diri dari jabatan itu karena gue yang selalu merasa belum siap untuk mengemban amanah itu. Sampai pada akhirnya alasan gue diterima dan gue beralih ke tempat baru yang awalnya di Bandung ya. Beralih ke Bekasi ya. Ternyata tidak cukup sampai di situ teman-teman. Lagi-lagi Tuhan inginkan gue lebih dewasa kali ya dalam menghadapi situasi berat. Dipertemukan dengan orang-orang yang gue rasa mereka kurang perhatian, sehingga menjadikan sikap mereka menjadi kurang baik. Gue mencoba untuk bertahan, melakukan apa yang seharusnya gue lakukan, beradaptasi dengan lingkungan sekitar, sampai pada akhirnya sampai titik di mana semua harus berakhir. Ya, masa pengabdian itu sudah berakhir. Masa pengabdian itu selesai. Akhirnya gue serasa lega banget. Akhirnya gue bisa bernapas. Selama beberapa bulan gue yang kayak yang mayat hidup gitu. Gak ada ruh. Karena apa ya? Karena gue yang merasa jati diri gue itu terombang-ambing. Gak tahu gue tuh siapa sih. Gue mau jadi apa sih. Gue mau lakuin apa sih. Gue bingung. Sampai ya tadi akhirnya gue ambil tindakan dan mengambil keputusan yang menurut saya itu adalah keputusan terbaik dan tidak pernah
gue sesalin. Tidak sampai di situ teman-teman. Lagi-lagi gue diberi dua pilihan, bertahan di tempat itu atau lanjut berjuang di tempat lain. Sebenarnya dua keadaan yang sama-sama baik. Untuk kedua kalinya dalam hidup gue ambil pilihan tepat menurut gue. Akhirnya gue beralih ke tempat baru untuk melanjutkan hidup. Sampai dengan Desember ini, semua berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah gue buat. Ternyata hidup ini sesimpel itu. Tidak sesulit yang pernah gue bayangkan. Karena ya gue tuh gak bisa lepas dari bayang-bayang sulitnya kehidupan ke depan. Gue tuh terlalu berpikir panjang gitu. Nah, 2020 inilah mengajarkan gue untuk lebih ikhlas menghadapi kehidupan, untuk lebih tenang menghadapi lika-liku kehidupan. 2020 ini mengajarkan gue untuk berani ambil keputusan. Gue yang lebih berani menjadi diri sendiri. Gue udah tidak peduli dengan omongan orang. Pokoknya 2020 gue udah yang bersikap bodo amat gitu. Orang mau bilang apa gue mah bodo amat aja. Soalnya yang jalanin hidup itu gue. Mereka cuma mengomentari ya kan. Mereka cuma tahu endingnya baik, tapi mereka tidak ingin tahu proses yang kita jalanin. Akhirnya ya gue jalanin hidup ini ya bodo amat apa kata orang. Dalam artian yang positif ya. Tapi kalau orang ngasih pendapat yang bagus, kita terima lah. Tapi untuk dalam tanda kutip lah, yang gak baiknya buang aja gitu aja. Terus gue juga gak takut kehilangan teman. Karena sejatinya ya 2020 ke belakang gue selalu aja ditinggal sama teman, sama sahabat. Gak tahu ya kenapa, karena entah kebodohan gue, entah karena miskinnya gue, entah mungkin karena tidak asiknya gue, nggak tahu ya. Itu selalu yang temen tuh ada cuman pada saat seneng aja gitu. Tapi kala gue lagi berduka yang gue seharusnya perlukan mereka tuh udah nggak ada ya. Mereka nggak tahu kemana. 2020 ke belakang gue selalu aja merasakan posisi yang demikian. Nah, terima kasih buat 2020. Akhirnya gue sadar ternyata kita perlu berjuang dengan diri kita sendiri. Penyemangat kita ya keluarga. Teman cuman sebagai apa ya, sebagai penghias aja kali ya. Karena kan pada akhirnya juga kita akan sendiri, terlahir sendiri, kembali kepada Tuhan pun juga bakal sendiri. Jadi gue juga gak akan pernah merasa takut lagi untuk berada dalam kesendirian. Kalau kalian mau berteman sama gue ya silakan. Kalaupun kalian gak mau berteman ya silakan. Karena gue udah sadar diri dengan posisi gue. Dan gue udah merasa nyaman dengan kehidupan gue sekarang. Thank you 2020.
hari Anda udah berani untuk menggenggam atau melepaskan. Asik. Oke, semoga 2021 adalah kelanjutan hidup yang baik dan seterusnya, sampai gue meraih apa yang pernah gue impikan. Mungkin itu dulu ya. Itu dulu atau itu saja, entah, pokoknya sedikit kisah perjalanan selama 2020. Untuk setiap pahit detailnya kehidupan gue mungkin akan coba gue buat di lain kesempatan, karena hidup gue tuh penuh dengan sandiwara bro. Mbak, seperti film drakor yang pernah kalian tonton. Mulai dari gue dilahirkan sampai gue gak diterima kehadiran gue ke dunia ini, terus dibesarkan, proses menuju remaja, dewasa, semuanya berat banget. Kalau dibukukan mungkin bisa berapa jilid ya, nggak tahu ya. Panjang banget ceritanya. Mudah-mudahan gue bisa menyelesaikan tulisan gue. Mudah-mudahan gue bisa nyelesain tulisan gue, dan semua akan menjadi cerita indah, bisa dibaca untuk keturunan gue ke depannya. Ngayal, aminkan aja dah. Thank you bro udah mau dengerin cerita gua. Mungkin kalau kalian punya cerita menarik seputar kehidupan kalian lah, bisa kalian komentar di kolom komentar, atau paling enggak hubungi di Instagram Haryanda Al-Fakir. Lu yang udah dengerin, gue berterima kasih banget. Secara tidak langsung kalian adalah teman gue. Senang bisa bersahabat dengan lu semua, meskipun kita gak saling tahu siapa yang udah dengerin ya. Pokoknya gue apresiasi banget buat kalian yang udah mau dengerin podcast gue ini. Thank you bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.